Sedulur Sobat Motivasi, Sugeng Ambal Warsa Ingkauru. Kita sering mendengar istilah sing waras ngalah. Namun dalam khazanah filsafat Jawa yang diwariskan para leluhur, ilmu hidup itu tidak berhenti hanya pada mengalah. Ada sebuah trilogi strategi pertahanan diri yang sangat sistematis, yaitu mengalah, ngaleh, dan ngamuk. Mari kita bedah naskah ini dengan rasa, logika, dan iman, agar kita tidak sekadar menjadi orang baik yang pasif, tapi menjadi pribadi yang taktis dan berwibawa. Pertama, ngalah, the strategic yielding. Mengalah adalah langkah pertama saat kita berhadapan dengan konflik atau keinginan orang lain yang berseberangan dengan kita. Dalam kacamata Jawa, wani ngalah bukan berarti kalah, melainkan keberanian untuk menaklukkan ego pribadi yang haus akan pengakuan. Secara ilmiah, ini adalah bentuk inhibitory control, domain, kemampuan otak untuk mengerem dorongan impulsif demi tujuan jangka panjang yang lebih besar. Bayangkan diri kita seperti bumi, Sarm. Bumi itu tangguh, ia diinjak, diberi kotoran, namun ia diam, dan justru membalasnya dengan mata air jernih dan tanaman yang menghidupi. Inilah hakikat ngalah yang sejati, memberikan kemenangan kecil kepada orang lain agar harmoni atau memayu hayuning bawono tetap terjaga. Secara spiritual, ngalah juga bisa dimaknai sebagai kuleng Allah, yaitu membawa urusan duniawi yang melelahkan menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT. Rasulullah SAW pun menjamin sebuah istana di sekitar surga bagi mereka yang meninggalkan perselisihan meskipun ia berada di pihak yang benar. Kedua, ngaleh, the wise departure. Namun, bagaimana jika setelah kita mengalah, orang tersebut justru semakin melunjak dan terus mengganggu ketenangan kita? Disinilah ilmu kedua bekerja, ngaleh. Ngaleh artinya berpindah atau menjauh. Kita memilih untuk tidak terjebak dalam rebut balung tan puisi, memperebutkan hal-hal sepele yang tidak ada manfaatnya dan hanya membuang energi. Secara psikologis, ngaleh adalah bentuk self-preservation atau menjaga kesehatan mental. Imam Syafi'i pernah berpesan bahwa berdebat dengan orang yang tidak berilmu hanya akan menghinakan ilmu itu sendiri. Jadi, daripada kita ikut menjadi tidak waras karena meladeni orang yang tidak waras, lebih baik kita ngaleh. Kita menjauh bukan karena takut, tapi karena kita menghargai waktu dan kualitas hidup kita lebih dari sekadar memenangkan debat di media sosial atau perdebatan kusir di kantor. Ketiga, ngamuk, the sacred boundary. Lalu kapan kita sampai pada tahap ketiga, yaitu hana ngamuk nokung? Dalam filosofi Jawa, ngamuk meso bukanlah kemarahan yang membabi buta atau toksik. Ngamuk mengs adalah sikap tegas dan perlawanan total ketika prinsip, harga diri, dan batas-batas kemanusiaan sudah dilangkahi berkali-kali meskipun kita sudah mengalah dan menjauh. Contoh nyatanya adalah Pangeran Diponegoro. Beliau adalah sosok yang sabar, sudah mengalah, bahkan sudah berpindah, ngaleh. Namun ketika penindasan terus mengejar, maka jalan terakhir adalah perlawanan yang dahsyat. Secara ilmiah, ini berkaitan dengan decision theory, di mana sebuah sistem harus memberikan respons tegas, feedback loop, untuk menjaga integritasnya agar tidak hancur. Dalam Islam ini adalah bentuk izah atau kemuliaan diri. Kita tidak boleh membiarkan diri kita dihinakan terus-menerus tanpa pembelaan yang benar. Bukti dukung ilmiah. Strategi trilogi ini sejalan dengan konsep Emotional Intelligence, EQ, yang dikemukakan oleh Daniel Goleman, khususnya dalam aspek self-regulation, mengatur emosi saat mengalah, dan social skills, mengatur jarak saat harus menjauh. Penelitian dalam psikologi sosial juga menunjukkan bahwa orang yang memiliki kemampuan untuk menunda gratifikasi, mengalah untuk hasil yang lebih besar, memiliki tingkat kesuksesan yang lebih tinggi dalam kepemimpinan dan hubungan interpersonal. Kesimpulan, sedulur, hidup ini adalah tentang keseimbangan antara rem dan gas. Ngalah adalah rem untuk ego kita. Ngaleh nih adalah navigasi untuk mencari jalan yang lebih selamat. Dan ngamuk hinan adalah tenaga cadangan untuk melindungi harga diri saat martabat kita terancam. Ibaratkan diri kita seperti garam.
Saat ia larut dalam air, ia mengalah, tidak terlihat. Namun ia memberikan rasa, manfaat. Namun jika ia terlalu banyak diusik, ia bisa memberikan rasa asin yang sangat kuat sebagai penanda kehadirannya. Jadilah pribadi yang andap asor, rendah hati tapi tidak rendah diri, mengalah sampai tidak ada lagi yang bisa mengalahkanmu. Wani ngalah, luhur wekasane. Berani mengalah mulia pada akhirnya,